Setelah kekalahan pahit di final Europa League dari Sevilla, AS Roma berusaha bangkit dan mendapat pembalasannya musim depan. Dimulai dengan memagari Jose Mourinho dan Paulo Dybala serta penambahan kekuatan baru dalam skuadnya musim depan, termasuk membidik sejumlah nama top yang berpotensi membuat Roma makin menyeramkan. Dari itu Marco Verratti hingga Mauro Icardi. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, AS Roma tampaknya mengambil pelajaran berharga dari kekalahan mereka di final Europa League musim lalu. Roma finish di posisi 6 Serie A 2022-2023 dan mengamankan kembali tiket ke Europa League musim depan. Peluang balas dendam pun terbuka lagi, tapi Roma kali ini nggak ingin mengulang kesalahan. Peningkatan skuad menghadapi musim baru telah bergulir, dimulai dengan memagari pelatih Jose Mourinho serta Paulo Dybala yang merupakan faktor penting keberhasilan Roma musim lalu. Mourinho sebelumnya sempat dikaitkan ke Paris Saint-Germain sebelum akhirnya juara Ligue 1 tersebut beralih ke Julian Nagelsmann. Lepas dari PSG, ancaman Roma kehilangan Mourinho masih belum berakhir. Belakangan datang lagi tawaran yang sangat-sangat menggiurkan dari Arab Saudi. Al Hilal dikabarkan sempat melangsungkan pertemuan dengan Mourinho dan berlangsung sangat positif. Tapi lagi-lagi ending bagus buat Roma. Mourinho menjaga komitmennya dan tetap memprioritaskan klub ibu kota Italia tersebut. Meski demikian, mau dikabarkan gak sepenuhnya menutup pintu buat Arab Saudi. Saat ini dia menegaskan komitmennya untuk bertahan di Roma, namun membuka peluang melatih di Arab Saudi pada tahun-tahun yang akan datang. Roma menyambut baik keputusan Mourinho dan membalasnya dengan dukungan masif di bursa transfer. Dua nama telah dipastikan bergabung adalah Houssem Aouar dan Evan Ndicka. Beruntung buat Roma, keduanya didapat secara free transfer. Mendapat dua pemain bagus cuma-cuma, ruang untuk pemain baru lainnya akhirnya masih sangat terbuka buat Roma. Mauro Icardi adalah nama yang turut dikaitkan dengan Roma, yang bahkan dikabarkan telah ditawar 8 juta euro untuk menebusnya dari Paris Saint-Germain. Icardi menjadi sangat dipertimbangkan karena Roma dipastikan kehilangan Tammy Abraham yang harus menepi beberapa bulan ke depan karena cedera ACL serius yang dialaminya pada pertandingan terakhir musim lalu. Cedera Abraham sebenarnya jadi petaka buat Roma mengingat pentingnya peran striker Inggris tersebut dalam sistem Jose Mourinho, tapi di satu sisi musibah tersebut juga menghindarkan Roma dari potensi kehilangan penyerang andalannya tersebut. Karena menurut kabar, Chelsea sempat berniat mengaktifkan klausul pembelian kembali Abraham berkaca performa bagusnya di AS Roma, namun belakangan mengurungkan niatnya tersebut karena cedera panjang yang dideranya. Sekali lagi, Roma selamat dari potensi kehilangan aset pentingnya, tapi harus membayarnya dengan kealpaan yang diprediksi sampai Januari 2024 nanti, waktu yang tentu sangat panjang. Setengah musim tanpa Abraham, jelas Roma perlu striker pengganti, dan Icardi adalah opsi yang jelas sangat menarik. Icardi mengawali karir profesionalnya di Italia, dan sejak debutnya di Serie A pada 2012, Icardi telah memainkan 219 pertandingan dan mencetak 121 gol serta 31 assist. Dia kehilangan tajinya ketika kalah saing di PSG yang bertabur bintang, namun menemukan kembali ketajamannya selama masa peminjaman di Galatasaray musim lalu dengan torehan 23 gol dan 8 assist dalam 26 pertandingan di semua kompetisi. Usianya sudah 30 tahun tapi melejit lagi menjadi komoditas panas di bursa transfer, terlebih dengan PSG yang ngebet melepasnya. Tapi celaka buat Roma, mereka nggak sendiri dalam perebutan Icardi di jendela transfer. AC Milan menjadi klub yang juga meminatinya dan terus mengupayakan perekrutannya. Sedangkan dari segi finansial, Al Tawun FC dari Arab Saudi jelas jadi pesaing yang bisa menawarkan pundi-pundi paling menggiurkan buat Icardi. Namun dari kubu sang pemain sendiri masih belum mengambil keputusan. Dia mengaku senang di Galatasaray tapi tetap kembali lagi ke PSG sebagai klub pemiliknya. Roma belum sepenuhnya gagal dalam persaingan perebutan Icardi, yang kalau sekali lagi sukses mendapatkan happy ending, prospek mengerikan mencuat untuk tim besutan Mourinho tersebut. Icardi di lini depan berdampingan dengan Paulo Dybala yang tampil impresif pada musim pertamanya di Roma dengan 18 gol dan 8 assist dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Tapi lagi-lagi Roma masih memiliki tantangan. Musim impresif Dybala membuatnya melejit lagi dan jadi komoditas panas di bursa transfer. Saat ini namanya menarik perhatian banyak klub Premier League yang bisa merekrutnya dengan hanya mengaktifkan klausul pelepasan 12 juta euro yang tersemat dalam kontraknya. Nilai yang tentu sangat terjangkau buat klub-klub kaya dari Inggris. Kabarnya sudah 2 klub dari Inggris mendalami situasi Dybala di AS Roma, dan sempat ada kabar klub Arab Saudi turut meminatinya.
namun belakangan dibantah oleh sang agen Jorge Antun. Roma pun gak tinggal diam dan kabarnya segera menemui Antun untuk membahas perpanjangan kontrak baru buat Dybala. Pertemuan dijadwalkan pada awal Juli nanti dengan perpanjangan yang ditawarkan sampai 2026. Memagari Dybala jadi prioritas Roma saat ini untuk lebih kompetitif musim depan. Dan untuk memenuhi ambisi Mourinho, Roma bahkan masih menargetkan satu lagi pemain besar untuk didatangkan musim depan. Dan itu adalah Marco Verratti yang dikabarkan sudah gak betah di PSG. Roma kabarnya menjajaki kemungkinan peminjaman Verratti dengan opsi pembelian permanen, memanfaatkan hubungan baik Mourinho dan direktur olahraga PSG, Luis Campos yang merupakan teman lama. Peminjaman Jorginho Wijnaldum musim lalu adalah salah satu contoh hubungan baik keduanya memudahkan Roma mendapat pemain dari PSG. Roma tampaknya telah mendapat pelajarannya dari kekalahan di final Europa League musim lalu ditambah kegagalan finish zona Liga Champions di Serie A. Skuad yang kompetitif adalah kunci dari keberhasilan suatu tim mencapai target dan ambisinya. Dan kini Roma menggaungkan lagi ambisinya untuk bukan cuma bersaing di Serie A tapi juga berjaya di Eropa.